Perkenalkan, nama saya Priscilla Grace Sulistyo. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Apropriasi Temporal sebagai Mekanisme Adaptivitas Ruang Publik melalui kajian Rhythm Analysis studi kasus Taman dan Bantaran Muara Sukalila Cirebon. Fenomena yang diambil adalah adanya apropriasi temporal yang dilakukan oleh warga pada Taman Muara Sukalila yang mengakibatkan produksi ruang adaptif. Contoh fenomenanya adalah ruang pedestrian digunakan sebagai area yang berangkai jaring kerang hijau pada jam 9 dengan nelayan yang memanjatkan paku pada sela-sela tegel. Di hari yang sama, pada jam 3, ruang digunakan untuk ruang pedestrian. Setelah pembuatan jaring selesai, nelayan melepas paku yang dipasang sehingga dapat digunakan oleh pejalan kaki. Karena itu, dalam buku Lefebvre yang berjudul The Production of Space, dikatakan bahwa space is a social product. Objek penelitian adalah Taman dan Bantaran Muara Sukalila yang terletak di Kelurahan Panjunan pada bagian utara kota Cirebon. Objek ini merupakan salah satu waterfront kota Cirebon yang direvitalisasi pada program Kotaku Cirebon tahun 2021. Objek ini juga berdampingan dengan permukiman padat yang memiliki keterbatasan fasilitas publik. Dari fenomena yang sudah diambil, kemudian digunakan teori dari buku yang ditulis oleh Lefebvre yaitu The Production of Space dan Rhythm Analysis. Kemudian menghasilkan pertanyaan penelitian yang pertama yaitu bagaimana setting fisik pada Taman dan Bantaran Muara Sukalila sebagai ruang publik dimanfaatkan sehari-hari melalui apropriasi temporal oleh warga yang akan dijawab dengan observasi dan pengamatan, mapping, dan wawancara. Kemudian untuk pertanyaan penelitian kedua, bagaimana ritme apropriasi temporal menciptakan ruang yang adaptif pada Taman dan Bantaran Muara Sukalila di Cirebon melalui kajian rhythm analysis, yang akan dijawab menggunakan rhythm analysis dengan membuat diagram garis dari apropriasi temporal yang terjadi pada ruang. Kemudian pertanyaan penelitian ketiga, apa saja pemicu spasial yang menyebabkan perubahan ritme apropriasi temporal pada Taman dan Bantaran Muara Sukalila di Cirebon yang akan dijawab melalui analisis katalis spasial yaitu interdependensi dan microarchitecture yang ada di objek. Dalam teori spasial triad oleh Lefebvre dikatakan bahwa ruang dibentuk oleh 3 aspek yaitu lived space, conceived space, dan perceived space. Dengan adanya temporal appropriation yang bersifat temporal dan dinamis, hal ini mempengaruhi 3 aspek pembentuk ruang yang akan mengakibatkan produksi ruang adaptif. Temporalitas inilah yang akan dikaji dengan rhythm analysis. Rhythm analysis sendiri adalah sebuah metode yang digunakan untuk membaca dan memahami kehidupan sehari-hari melalui ritme atau pola aktivitas yang terjadi dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, ritme akan dibagi menjadi dua, yaitu eurythmia dan aritmia. Eurythmia adalah ritme yang berjalan bersama dan menciptakan harmoni, sedangkan aritmia adalah ritme yang berjalan bersama dan menciptakan konflik satu sama lain. Setelah dilakukan observasi dan pengamatan, ragam apropriasi temporal dibagi menjadi dua, yaitu apropriasi melalui aktivitas meliputi domestik, komersial, dan rekreasi, dan apropriasi melalui fisik spasial meliputi perikanan, domestik, komersial, penyimpanan, dan kendaraan. Setelah dilakukan mapping, kemudian dilakukan pemilihan lokus amatan berdasarkan area yang terobservasi sebagai pusat aktivitas yang menunjukkan keramaian dan keragaman aktivitas dibantu dengan Shannon-Wiener Index. Karena itu dipilih segmen 6, 8, 10, dan 12 sebagai lokus amatan. Meskipun segmen 9 memiliki nilai Shannon-Wiener Index yang tinggi, yaitu sebesar 1,96, segmen ini tidak ditetapkan sebagai lokus amatan karena tidak terobservasi sebagai pusat kegiatan. Tingginya nilai indeks didominasi oleh apropriasi fisik spasial yang bersifat permanen, seperti penempatan tengga hingga perabotan rumah tangga tanpa disertai aktivitas langsung penggunanya. Kondisi ini membentuk ritme yang datar dan menunjukkan bahwa nilai indeks yang tinggi tidak selalu mencerminkan adaptivitas ruang. Setelah menentukan lokus amatan, dilakukan rhythm analisis pada setiap lokus amatan. Pada lokasi 1, segmen 6, berikut adalah visualisasi dari apropriasi yang terjadi pada ruang. Jika dilihat dari ritmenya, ruang ini didominasi oleh apropriasi fisik spasial, domestik, dan parkir kendaraan.
Kemudian dilakukan identifikasi euritmia dan aritmia. Identifikasi euritmia dibantu dengan melihat nilai SWI paling tinggi yang terjadi pada hari Minggu jam 5 sore. Dapat dilihat ragam aktivitas yang terjadi mulai dari aktivitas domestik, rekreasi, hingga komersial. Tetapi yang mendominasi tetap parkir kendaraan dan aktivitas domestik. Sedangkan aritmia ditemukan dari adanya ritme datar yang berarti apropriasi bersifat permanen yang memblok jalan sehingga tidak terjadi pergantian aktivitas. Hal ini turut menyebabkan kondisi aritmia. Kemudian pada lokasi kedua, segmen 8, berikut adalah visualisasi dari apropriasi yang terjadi. Dari diagram garis dapat dilihat ruang didominasi oleh apropriasi melalui fisik spasial, khususnya komersial dan penyimpanan. Selanjutnya, eurythmia ditemukan pada hari Minggu jam 5 sore. Apropriasi yang terjadi cukup beragam, mulai dari rekreasi, domestik, hingga perikanan. Aritmia ditemukan dengan adanya ritme datar oleh apropriasi komersial dan penyimpanan yang menutupi seluruh ruas pedestrian. Kemudian berikut adalah visualisasi dari ragam apropriasi di lokasi ketiga, segmen 10. Pada segmen ini, apropriasi yang mendominasi adalah aktivitas rekreasi dan parkir kendaraan. Kondisi eurythmia ditemukan pada hari Minggu jam 5 sore, di mana dapat dilihat terdapat beragam kegiatan komersial dan rekreasi yang dilakukan oleh warga sekitar. Sedangkan aritmia ditemukan dengan adanya lonjakan apropriasi parkir kendaraan yang berkonflik dengan aktivitas rekreasi yang biasanya dilakukan di lapangan voli. Yang terakhir, berikut adalah visualisasi dari lokasi keempat, segmen 12. Pada segmen ini dapat dilihat terdapat ritme yang cukup fluktuatif, yang berarti apropriasi yang terjadi bersifat temporal dan cukup beragam. Berbeda dengan segmen lainnya, eurythmia ditemukan pada hari Senin jam 11 siang, dengan ragam aktivitas domestik, rekreasi, dan parkir kendaraan. Aritmia ditemukan dengan adanya ritme datar yang diakibatkan oleh apropriasi komersial. Tetapi apropriasi ini justru menambah ragam apropriasi karena mengundang apropriasi lain untuk datang. Selanjutnya adalah temuan katalis spasial yang merupakan faktor yang membuat terjadinya apropriasi di suatu ruang. Yang pertama adalah microarchitecture. Segmen tugu diapropriasi oleh warga untuk membatasi zona berdasarkan susunan antara tugu dan elemen horizontal. Setiap tugu berarti adalah suatu petak yang dapat diapropriasi oleh warga. Bukaan pada pembatas jalan ini juga dimanfaatkan oleh warga untuk menjadi tempat mancing atau sekedar bukaan untuk melihat kapal dan sungai. Yang kedua adalah elemen vertikal seperti tiang listrik dan lampu jalan. Elemen vertikal digunakan warga untuk menambatkan tali untuk mendirikan tenda dan menambatkan tali jemuran baju. Yang ketiga adalah bidang lantai trotoar. Trotoar menjadi elemen utama yang dimanfaatkan oleh warga melalui apropriasi. Perbedaan elevasi antara trotoar dan jalan membuat warga merasa bantaran Muara Sukalila menjadi tempat yang nyaman untuk berkegiatan. Yang berikutnya adalah faktor interdependensi. Interdependensi sendiri adalah faktor saling bergantung antara elemen satu dengan elemen lainnya. Faktor interdependensi dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah interdependensi lingkungan. Lokus yang posisinya berada dekat dengan muara memiliki dominasi apropriasi melalui aktivitas rekreasi dan apropriasi fisik spasial parkir kendaraan. Sedangkan lokus yang posisinya berbatasan langsung dengan permukiman warga memiliki dominasi apropriasi melalui fisik spasial domestik dan kendaraan. Yang kedua adalah interdependensi apropriasi, yang berarti beberapa apropriasi berperan untuk mengundang apropriasi lainnya terjadi pada suatu ruang. Contohnya, apropriasi melalui fisik spasial komersial berupa warung dan tenda terpal selalu diikuti oleh adanya apropriasi melalui aktivitas rekreasi dan apropriasi melalui fisik spasial parkir kendaraan. Yang terakhir adalah interdependensi temporalitas, di mana waktu juga turut mempengaruhi ragam apropriasi yang terjadi pada suatu ruang. Dapat dilihat dari diagram garis, di mana pada jam 5 sore di ketiga hari, ritme atau intensitas apropriasi meningkat secara signifikan, mulai dari apropriasi melalui aktivitas rekreatif hingga komersial. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah produksi ruang adaptif di taman dan bantaran Muara Sukalila terjadi melalui ragam apropriasi temporal yang dilakukan oleh warga pada sepanjang objek pengamatan. Apropriasi yang terjadi tercakup dalam 6 kategori, yaitu domestik, komersial, rekreasi, kendaraan, perikanan, dan penyimpanan.
Apropriasi didominasi oleh aktivitas parkir kendaraan dan aktivitas domestik warga yang tumpah ke taman dan bantaran Muara Sukalila. Kemudian, apropriasi pada taman dan bantaran Muara Sukalila menunjukkan kondisi poliritmia, di mana terjadi beragam aktivitas di ruang dan waktu yang bersamaan. Pergantian dominasi aktivitas pada lokus amatan mengindikasikan terjadinya produksi ruang adaptif, namun interaksi antar ritme tidak selalu menciptakan harmoni, tetapi juga konflik. Dan ragam apropriasi yang hadir dipicu oleh kombinasi kondisi dan keadaan spasial tertentu yang dalam penelitian ini disebut sebagai katalis spasial, meliputi aspek microarchitecture dan interdependensi antara lingkungan, apropriasi, dan waktu. Sekian pemaparan saya mengenai penelitian ini. Terima kasih.